seperti yang terdapat dalam teks ini, tapi pesannya manusia baru. Manusia baru yang saya maksudkan bukan kita manusia mati lalu hidup menjadi manusia yang baru, yang bertubuh badan yang baru, tapi menjadi manusia baru dengan cara hidup yang baru, sikap yang baru, sifat yang baru. Tidak ada yang boleh berkata, saya memang begini, inilah saya apa adanya, saya tidak boleh berubah. Tidak boleh ada yang berkata begitu, karena setiap manusia ada pilihan dan peluang untuk terus berubah. Menurut latar belakang teks ini, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus saat dia menjadi tahanan di Roma. Paulus menulis surat ini untuk para jemaat di kota Efesus yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyembahan dewa. Jemaat di Efesus juga terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga terdapat tantangan bagi orang Kristen dalam hal persatuan dan identiti mereka. Paulus juga menulis surat ini agar jemaat di Efesus tidak hidup seperti dunia luar, karena kota Efesus adalah pusat perdagangan, sehingga ramai orang dari budaya dan kepercayaan lain yang berbeza datang di kota Efesus. Nah, melalui latar belakang teks ini, kitab Efesus mengajar kita bagaimana hidup berbeda dari dunia luar dan sesuai dengan identiti diri kita yang sebenarnya sebagai manusia baru. Untuk menjadi manusia yang baru dengan cara hidup yang baru, kita harus tinggalkan manusia lama atau cara hidup kita yang lama. Seperti yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 19 itu, dalam ayat 17 berkata bahwa manusia lama adalah seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, yaitu pikiran yang negatif. Apa saja benda-benda yang berlaku berpikiran negatif. Hari ini berlaku berpikiran negatif dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan tengok orang lain gayanya terus berprasangka buruk dan selalu bimbang tentang sesuatu di luar kawalan, sehingga melemahkan diri sendiri. Lalu cemas, belum lagi sesuatu berlaku sudah cemas, takut sudah apa yang akan berlaku di depan. Itu seperti tidak mengenal Tuhan, kan? Tidak percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali hidup kita. Itu adalah orang-orang yang masih dalam kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat 18, manusia lama juga adalah manusia yang degil dan keras hati, tidak mau menerima nasihat, tidak mau ditunjuk ajar, sombong lagi kan. Diajar sedikit rasa macam dihina sudah. Macam mana mau jadi lebih baik kalau tidak melalui teguran itu? Oleh karena kebodohan diri sendirilah yang hanya ingin berada dalam zona nyaman saja. Mau di sini, inilah aku. Aku tidak mau jadi dia. Aku tidak mau berubah. Itu kebodohan diri sendiri. Macam mana mau berbuah kalau tidak mau menerima teguran? Macam mana mau berubah kalau tidak mau diajar? Takkan mau hidup selamanya di dalam masalah, di dalam kesalahan-kesalahan yang lama, di dalam dosa, tidak mau berubah, tidak mau menerima ajaran, mau begitu saja. Kalau manusia seperti ini tidak mau menerima ajaran, tidak mau ditegur, pastilah tidak dapat berubah lebih baik dan berbuah. Tidak dapatlah kehidupannya ini memberkati orang lain. Kalau ditegur oleh anggota dalam gereja, tiba-tiba tidak hadir dalam persekutuan. Sebab apa? Sebab ada dia yang menegur. Sebab sakit betul hatinya. Kalau minggu ini ditegur oleh firman Tuhan, sakitnya firman Tuhan. Tidaklah mau datang minggu depan nanti ditegur lagi aku. Macam aku saja yang ditembak. Padahal
mengena sama diri sendiri. Saya kasih tahu saudara dan saudari pada hari ini bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Tahukah pedang bermata dua? Kalau kita tolak sakit, kalau terima sakit juga. Kalau tarik sakit, tolak pun sakit. Itulah firman Tuhan. Bukan sengaja mau disampaikan, bukan secara manusia mau sampaikan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan memang sakit. Nah, dalam ayat 19 pula, manusia lama adalah manusia yang tumpul perasaannya. Maksudnya adalah tidak punya perasaan malu lagi, sehingga ikut segala keinginan tadi, mengikut semua hawa nafsu, keinginan, keseronokan duniawi, dan serta tidak pernah puas untuk terus hidup dalam dosa. Ini adalah manusia yang lama yang sudah kebal, yang tidak mau diubah, mau hidup dalam kehidupan yang lama, mau terus berdosa sampai bila. Nah, di dalam ayat 20 pula, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, yang bermaksud manusia yang baru atau manusia dengan cara hidup yang baru adalah manusia yang telah mengenal Yesus Kristus dan telah meninggalkan manusia lama yang terikat dengan dosa. Kalau kita sudah mengenal Yesus, ini maknanya kita takut untuk membuat segala sesuatu dosa yang akan menyakiti hati Tuhan. Kita takut terhadap Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi manusia yang baru. Kalau yang manusia yang lama nih, dia tumpul perasaannya, tidak mau mendengar teguran, tidak mau dinasihat. Tapi manusia baru, yaitu manusia yang mengenal Yesus Kristus, dia pasti tahu bahwa teguran itu membawa kebaikan pada dirinya sendiri. Karena di dalam Injil juga Yesus selalu mengajar dia punya murid-murid. Jadi takkan kita tidak mau diajar, tidak mau ditegur, tidak mau menjadi manusia yang baru. Jadi untuk menjadi manusia baru, kita harus terlebih dahulu meninggalkan manusia lama, manusia ataupun cara hidup kita yang tidak berfaedah, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Perubahan ini tidak perlu hanya sekedar kata-kata, tidak perlu saya mau berubah sudah, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada bukti nyata, semuanya sia-sia. Itu cuma kata-kata saja. Tidak ada bukti yang nyata yang kita sudah betul-betul berubah melalui perubahan dalam hidup kita secara pribadi. Setelah itu, setelah meninggalkan manusia lama atau cara hidup yang lama, kita harus berusaha untuk melupakannya. Melupakan hal-hal yang sudah kita lakukan dulu, melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita sadar bahwa itu salah, kita harus lupakan. Kita tidak perlu kembali lagi pada dosa yang lama. Kita harus menjadi manusia baru. Kita mau menjadi manusia baru, kita tinggalkan kehidupan cara hidup kita yang lama. Setelah itu kita lupakan apa yang kita. Karena kalau kita tidak lupakan, kita akan terus kembali, terus ingin melakukan dosa itu. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan, untuk kita melupakan kesalahan kita. Karena bagaimanapun usaha kita untuk melupakannya, ia tetap akan membekas. Tapi kita tidak harus untuk mengulanginya lagi. Mungkin kita boleh melupakan apa yang pernah kita lakukan dan jadikan itu motivasi untuk kita maju, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang seturut dengan Tuhan. Ayat 21 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam. Maksudnya manusia yang baru adalah manusia yang mendengar tentang Kristus dan menerima ajaran menurut kebenaran yang nyata. Untuk merupakan manusia yang lama, kita harus terus mengisi hidup kita sebagai manusia yang baru dengan firman Tuhan. Jangan kita biarkan diri kita yang baru kosong. Kita harus penuhi yang baru dengan firman Tuhan
firman Tuhan, pasti apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama, tidak ada ruang lagi di dalam diri kita yang baru, karena kita sudah belajar untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus terus menerima ajaran-ajaran tentang firman Tuhan untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, agar kita tidak lagi menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan dalam diri kita yang lama, dan agar melalui setiap firman Tuhan, identiti diri kita sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus yang sudah jadi juru selamat dan menjadikan kita manusia baru melalui penebusan dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita pada mulanya diciptakan dengan sempurna, tanpa ada dosa, tanpa ada pelanggaran. Tapi karena dosa datang dalam hidup kita, sehingga kita menjadi rosak, menjadi kotor dengan dosa-dosa kita. Banyak cara yang kita akan lakukan untuk keluar dari apa yang telah kita lakukan. Banyak kita akan pergi cari cara untuk melupakan. Mungkin dengan alkohol, mungkin dengan dada, mungkin dengan duit. Kita menjadi hamba uang untuk melupakan apa saja yang pernah kita lakukan. Tapi ianya hanya sementara. Satu-satunya cara untuk kita menjadi manusia baru adalah dengan Yesus Kristus, dengan ajarannya. Dia sudah datang, dia sudah turun ke dunia dan naik pada hari ketiga. Dia sudah mengalami banyak penderitaan hanya untuk menebus dosa kita, hanya untuk menjadikan kita sempurna seperti yang telah Dia ciptakan kita, dan menjadikan kita baru daripada dosa-dosa kita. Oleh itu, sebagai manusia baru yang telah meninggalkan manusia lama, dan kita mau melupakan apa yang ada, yang telah kita lakukan, kita harus kekal terhubung dengan Yesus. Hal sederhana yang dapat kita lakukan dimanapun dan bilapun adalah melalui doa. Saat kita teringat apa yang sudah berlaku, saat kita ada keinginan dalam diri kita mau melakukan dosa itu, kita harus berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan, agar kita tidak terus jatuh, tidak terus kembali pada kehidupan kita yang lama. Karena apa yang kita mau adalah menjadi manusia baru yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang telah dibaharui melalui proses meninggalkan dan melupakan. Seperti yang kita pelajari, setelah kita kita hidup dalam dosa, setelah itu kita mau menjadi baru, kita harus tinggalkan. Setelah kita sudah tinggalkan kehidupan kita yang lama, kita lupakan kehidupan kita yang lama, apa yang sudah kita lakukan, karena kita mau jadi manusia baru yang tidak terikat dengan manusia lama, menjadi yang telah menjadi sebagian diri kita. Itulah kita diperbaharui. Manusia baru adalah manusia yang telah diperbaharui melalui hubungan dengan Tuhan, yaitu seperti mendengar, menerima firman Tuhan, dan berdoa. Seperti yang saya katakan tadi, kita melupakan Tuhan. Saat ada keinginan itu, kita harus berdoa, kita harus terhubung dengan Tuhan. Setelah kita diperbaharui pun, bukan saja saat kita ingin melupakan apa yang sudah kita lakukan, untuk kita bebas, merasakan pelepasan. Bukan saja itu, tapi saat kita sudah menjadi manusia baru, kita harus kekal terhubung dengan Yesus Kristus. Dalam ayat 23 berkata bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Maksudnya ialah melalui hubungan dengan Tuhan. Kita bukan saja dapat meninggalkan dan melupakan manusia lama atau cara hidup kita yang lama, tapi juga dapat memperbaharui diri kita di dalam roh, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus, dan pikiran kita juga diperbaharui sehingga cara pandang dan pola pikir kita akan menjadi sesuai dengan ajaran serta kebenaran firman Tuhan.
Dalam ayat sambungannya dalam 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah kita meninggalkan manusia diri kita yang lama dan melupakan apa yang sudah kita lakukan, kita menjadi manusia baru yang menjadi manusia yang seperti sedia kala yang sudah Tuhan ciptakan kita, manusia yang sempurna, yang seturut dengan kehendak Allah pada mulanya. Kita tanpa dosa, walaupun kita sering melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan bagi kita. Dia mati di kayu salib, mengalami penderitaan. Itu semuanya karena Dia ingin menebus kita. Sebabnya Dia tidak bersalah. Sebabnya kita yang harus mengalami penderitaan itu. Tapi karena Dia sayang kita semua, Dia rela melakukan itu. Dia mau kita bebas dari dosa. Walaupun kita masih sering menyakiti hatinya, kita masih sering melakukan dosa, tapi kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru, diperbaharui dalam kehidupan kita melalui kebenaran dan kesucian sesungguhnya. Oleh itu, manusia yang telah diperbaharui tidak lagi hidup dengan 4D. Apa itu 4D? Siapa tahu? 4D. 4D itu nomor kan? Iya, Pak. Bukan 4D. Nomor. 4D itu main nomor kan? Bisa main nomor tahu lah. Tapi 4D yang saya maksudkan bukan 4D nomor itu. Tapi kalau kita sebagai manusia baru, bukan saja saya maksudkan 4D itu, 4D nomor itu, bukan itu saja yang kita harus nomor toto, bukan itu saja kita harus perbaharui, tapi kita harus perbaharui cara hidup kita yang 4D. Datang, duduk, dengar, dai. Apa dai? Mati. Bukan kita datang gereja, kita duduk mendengar firman Tuhan. Yang ketiga kita dengar. Datang, duduk, dengar firman Tuhan, lepas itu dai, mati. Begitu. Itu adalah manusia lama. Dia datang gereja, dia duduk, dia dengar firman Tuhan, dia mati. Jadi sia-sia firman Tuhan yang disampaikan. Firman Tuhan itu adalah cara untuk kita perbaharui hidup kita, kan sudah kita belajar. Tapi kita mau hidup dalam kehidupan yang lama, sehingga kita mati. Kita meninggal dengan cara hidup itu juga. Tapi manusia yang telah diperbaharui harus menjadi 4D yang baru juga. Tadi 4D yang lama, datang, duduk, dengar, dari, mati. Tapi manusia yang baru, dia datang, dia duduk, dia dengar, dia do. Apa do? Dia lakukan. Itu adalah manusia yang baru. Kita datang gereja, kita dengar, kita duduk, kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Bukan kita hidup 4D. Yang duduk 4D yang manusia lama, datang, duduk, dengar, mati. Ada perbedaan enggak? Jadi mana satu yang kita mau? Kita mau yang baru. Jadi seperti yang sudah kita kan pasti lah mau jadi yang baru. Jadi seperti yang sudah dicakap yang semula waktu yang pertama bukan hanya kata-kata, tetapi bukti nyata. Jadi mari kita tunjukkan bukti nyata yang betul-betul berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita sampai kesimpulannya. Kesimpulannya, firman Tuhan pada hari ini mengajar kita tentang bagaimana kita harus menjadi manusia baru dan yang meninggalkan, melupakan manusia lama dan menjadi manusia yang diperbaharui dalam Kristus Yesus. Kita sudah belajar segala sesuatu pada hari ini tentang bagaimana kita menjadi manusia baru. Jadi biarlah kita letakkan dalam diri kita, bukan kita datang, kita duduk, kita dengar, lalu kita mati. Tapi kita datang, kita duduk, kita dengar, dan kita lakukan. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi bukti nyata di dalam kehidupan kita.
Jadi marilah kita hidup sebagai manusia yang baru seturut dengan kehendak Allah. Firman Tuhan kita sampai di sini dan mari kita berdoa. Pada tempat saya kembalikan para pemimpin.